Selamat malam dari Stock Dictionary. Malam Bapak Ibu semua pecinta saham. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang Antam. Saya akan melihat Antam dari harian, terus jangka menengah hingga jangka panjang nanti, serta kita tutup dengan kita lihat nih pergerakan asing di saham Antam ini ya. Jadi asing di Antam ini lumayan. Nah, ini nanti kita akan detail membahasnya sedikit setelah sedikit analisa teknikal ya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini Antam membuat ini ya, candle di mana lumayan ada tekanan jualan cukup besar karena tadi pagi sempat naik lalu ditutup di harga 2.600 ini. Mungkin juga ini karena adanya profit taking karena mau liburan juga. Ini hari ini tanggal 28, hari terakhir transaksi dibuka sebelum libur lebaran nanti. Kalau dilihat ini Antam kemarin sempat menyentuh ke 2.900, tapi begitu menyentuh 2.940 ini langsung turun ke support selanjutnya, di mana juga membuat gap di 2.700 sampai 2.740 ini. Nah, ini gap di mana akan menjadi resisten dengan kondisi Antam di harga 2.600 saat ini. Nah, untuk kemarin yang sempat beli di support ini, nah ini lumayan ya, udah ada sedikit profit lah, 2% sampai 3% gitu. Nah, cuma untuk kondisinya Antam juga berada di bawah MA20 untuk saat ini. Namun untuk jangka pendeknya ini Antam sudah mulai uptrend ya, karena MA60 juga sudah cross dengan MA150 ini. Nah, di mana MA60 ini akan menjadi support dinamis nanti ke depannya. Nah, harapannya Antam kalau misalnya mau konsol bisa di area sini, mungkin gap ini dijadikan resisten, lalu support yang sudah terbentuk ini di 2.500 sampai 2.450 ini akan menjadi supportnya, dimana dia mungkin akan bermain di area sini. Nah, sehingga nanti ini kita lihat juga ini ada downtrend resistennya, dimana garis ini kalau belum bisa ditembus ya dia akan bermain di range harga di bawah ini ya. Nah, baiknya kalau gap ini ditutup dan tembus resisten ini, nah ini harga Antam akan mudah lanjut ke 3.000. Nah, dari harga sekarang ke 3.000 itu harganya juga lumayan tuh Bapak Ibu. Ya kan? Kita tarik 13 sampai 14%, 15%. Wah, lumayan ya. Nah, ini tapi ini disclaimer ya. Jadi bukan ajakan untuk jual beli, ini cuma ini ada potensi besar Antam tuh bisa menyampai 3.000. Kenapa? Nah, nanti kita bahas selanjutnya ya di foreign flow. Nah, oke. Untuk jangka pendek Antam yang masih bagus, masih oke. Nah, ini kenapa ini ada dua garis ini saya buat. Ini ada support 1, ini support 2. Support 2 ini di mana berada di titik 2.350 sampai 2.300. Nah, support 2 ini supportnya Antam ya, support kerasnya Antam bahasanya itu. Karena di sini nih Antam saat mau melewati support ini selalu gagal dulu. Namun begitu breakout langsung terbang tinggi gitu. Nah, ini dia konsolidasi ya lama ini kemarin di range harga berapa ini? 2.700 sampai ke 2.300 ini. Nah, ini dia konsol. Ini waktu itu ini waktu Antam lagi hype-nya ya. Nah,
sedikit lagi Antam mungkin nanti akan bisa menuju ke sini, cuma butuh waktu. Nah, cuma untuk jangka menengah ini nanti masih terlihat bagus Antam. Yang penting dia nggak boleh bikin low baru di sini. Nah, kalau dia nanti ternyata jebol, nah takutnya kan Mei ini akan ada biasanya tuh ada crash IHSG ya. Nah, itu yang ditakutkan trading saat bulan Mei. Dan kalau nggak salah Mei itu juga banyak liburnya. Nah, itu yang menyebabkan kadang tuh orang jadi malas trading atau investor nih biasanya masukin duit nggak banyak. Nah, ini harus diperhatikan nanti. Boleh nyicil Antam, cuma resiko kita batasi gitu. Jadi kalau misalnya sudah menyentuh di resisten-resisten ini, mungkin kita bisa taking profit sedikit-sedikit. Yang penting kita sudah tahu posisinya Antam tuh di mana sih, akan lari kemana, dan supportnya itu di mana. Nah, untuk jangka menengahnya ini weekly ya. Nah, weekly ini juga masih oke. Nah, dia cuma yang penting ini dia nggak membuat lo baru lah. Nah, ini di minggu ini kan dia ada tarikan. Ini bagus ya, ada tarikan seperti ini, jadi menggambarkan bahwa memang buyer ini masih kuat gitu. Nah, harapannya di support resisten di support dinamisnya ini DMA 60 ini dapat menjaga si Antam ya. Jadi tidak dibawa lari lebih jauh lagi ke bawah gitu. Karena kalau komoditi sudah dibawa jauh ke bawah, ini akan menyebabkan gerakannya agak pelan, nggak seperti itu ya, agak pelan, nggak volatil lagi. Nah, ini mungkin karena sudah banyak retail juga yang masuk, jadi harga sahamnya lebih volatil seperti ini. Dan lirikan-lirikan para investor juga harus diakui memang lebih banyak untuk saham Antam semenjak ada isu-isu Tesla sebelumnya ya, seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya Antam ini masih oke juga, maksudnya karena di sini juga dia lagi posisi bisa dibilang ini nanti dia mau menembus ini ya, berada di resisten sedikit lagi nih di 2700-an ini dia harus tembus ini. Nah, ini juga terbukti di kemarin saat all time high-nya Antam 2700 ini menjadi support kuat, resisten kuat, di mana saat jebol itu langsung terbang tinggi ke atas gitu. Nah, ini dulu 2007 ya. Nah, jadi ini pun yang lama itu harga 2700 ini juga 2900 2700 ini memang kuat sekali nih dulu ini gitu. Dimana retail dulu belum sebanyak saat ini gitu. Mudah-mudahan dengan adanya retail yang ikut bergabung berinvestasi di Antam ini membuat harga menjadi lebih cepat naik lagi. Nah, kenapa sih menariknya Antam ini? Nah, ya tadi berdasarkan teknikal sudah ya. Jadi maksudnya setelah ini Antam kita lihat pergerakannya. Kalau mau beli cicil-cicil di 2450, nanti jual di 2700 seperti itu. Ini tektokan aja dulu kalau misalnya dia gagal break gapnya di 2700 ini. Nah, selanjutnya ini ada foreign flow. Ini yang menarik. Kenapa menarik? Di sini saya melihat Antam ini mulai masuk lagi ya asingnya ya. Dan asing masuk ini nggak main-main ini. Setelah asing buang barang, lalu asing masuk dengan volume yang luar biasa besar nih. Sempat masuk 239 miliar. Besoknya langsung masuk 200 miliar. Wah, 200 miliar lagi. Nah, ini cuma keluar sekali nih. Di berapa? 133 miliar. Tapi besoknya diakum lagi. Nah, ini asing taking profit pasti ya. Karena dilihat juga candlenya membentuk doji seperti ini di atas. Dimana langsung membentuk gap down besoknya. Tapi asing mulai beli lagi. Nah, ini
suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena asing juga belinya banyak sekali nih gitu di akhir-akhir bulan ini. Dari bulan Februari sampai ke April ini asing sudah mulai akumulasi lagi gitu. Nah, saat kemarin ini nanti ini ya, garis biru ini saya ingin melihat bahwa siapa sih yang megang saham di mana, di kepemilikan saham sekarang ya, siapa yang megang gitu. Karena ini kan kalau kita lihat ini di bulan 3 Januari, kenapa saya mengambil titik ini, karena disinilah awal mula Antam mulai drop ya, mulai drop. Siapa yang buang barang, terus siapa yang akum di sini, nah siapa yang jual di sini, nah ini akan terlihat. Nah, untuk transaksi hari ini kita lihat dulu. Transaksi hari ini bulan April tanggal 28. Oke, kita search ya. Nah, di sini kita lihat aja dulu. Di sini kalau top one-nya netral ya, jadi nggak ada distribusi, nggak ada akumulasi, ya biasa aja gitu. Cuma ini yang beli BB di harga 2.599, ini average-nya dengan volume sebesar 31 miliar. Ini lumayan di satu hari, gede sekali ya. Untuk duitnya sih nggak ini. Cuma untuk perhitungan untuk Antam ini mungkin nggak seberapa besar karena volume sebelumnya ini netnya besar sekali gitu. Nah, cuma ini lumayan. Terus AK juga beli, YP beli, OD, ZP. Ya, lalu ada yang buang barang nih, BK, CS, YU, YP, CP. Di harga 2.610. Nah, ini kemungkinan ini yang taken profit nih orang-orang ini karena di 2.600-an ini. Nah, cuma ada yang nampung dan sekalian distribusi kecil, akumulasi kecil itu ya si BB ini. Nah, lalu kita lihat saat 20 2022 tanggal 3 Januari. Kita lihat, kita search. Nah, di sini posisinya ternyata KZ masih banyak barangnya. Dimana average-nya di 2415 di sini. Ya, tepat di supportnya. Berarti sekarang kondisinya dia sudah lagi cuan nih posisinya. Gak apa-apa, cuma kan baru cuan dikit. Dengan barangnya dia segini mungkin akan nanti dikerek naik ya. Nah, si BB ini juga ternyata dia juga udah punya barang di bawah. Dan dia tadi average up ya hitungannya berarti ya. Beberapa hari ini mungkin dia average up nih. Jadi harganya tuh dia punya 2.456. Nah, ini menandakan apa? Berarti memang saat bandar-bandar ini masih average up, nah nggak mungkin kan, logikanya kan nggak mungkin nih dia mau jual rugi lah. Nah, mungkin dia akan mengkerek nanti naik. Nah, cuma mungkin sedikit demi sedikit pelan-pelan gitu. Nah, memang nggak ada kemungkinan juga asing itu merugi ya. Pasti mungkin mereka ada ruginya. Cuma mungkin kan mereka pasti juga maunya lebih untung dong. Nggak mungkin mau rugi gitu aja. Nah, ini yang harus dilihat nih juga nih, YU punya harga di bawah sekali nih 2.200 ini. Nah, di sini ya, dia juga ada floating profit nih, CU, ZP, RX. Nah, inilah di sini berarti kita bisa lihat ya, KZ saat yang ngerek naik, BB yang ngerek naik, YU yang ngerek naik ya. Yang jualan ini CC, YP, PD. Nah, ini nih mungkin dia yang membuat kemarin saham ini turun, ganti tangan sekarang gitu. Nah, ini jangka terdekat ya di awal tahun kemarin ya. Nah, kalau ini kan konsolidasi nih. Nah, di sini nih mungkin kemarin nih yang siapa ya, distribusi di sini nih mungkin sudah akumulasi di sini nih sepanjang ini. Nah, sekarang kita lihat tanggal 1 Desember 2020, jauh ya. Tapi itu yang harus kita lihat. Kenapa? Karena kalau menurut saya di sini
ini adalah awal mula di mana Antam ini mulai naiknya cepat ya, naik masuk. Nah di sini nih banyak sekali nih retail yang ikut-ikut ya, termasuk waktu itu juga ya saya dan teman-teman saya ini pada ikut semua. Wah. Nah di sini euforianya saat dimana ibaratnya merem aja pun bisa cuan. Nah cuma di sini ternyata kalau orang yang belum punya pengalaman di saham pasti akan terkena di sini. Oh bisa naik digoreng lagi, ternyata turun sempat stres, turun lagi sempat stres gitu ya. Nah kita lihat di sini dari 1 Desember 2020 barang paling banyak itu masih dibilang CS punya 1069 miliar. Nah itu kurang lebih hampir 1 T. Dia di average 2148. Nah itu berarti dia sudah floating profit berapa persen tuh. Nah ini barangnya si CS paling banyak nih, KZ, CG, BB ya. Ternyata BB dan KZ ini masih megang banyak barang dari zaman dulu ya kan. Nah BB ini terlihat mungkin baru akumulasi di akhir karena harganya baru segini, tapi ini lihat volumenya besar ya. Nah ini dia mungkin dia nanti akan yang ngerek naik mungkin nanti ke depannya gitu. Nah dari sini kita lihat bahwa Antam ini sebenarnya masih menarik untuk di tradingkan maupun diinvestasikan. Cuma harus hati-hati juga. Karena apa? Karena Antam saham komoditas. Dimana saham komoditas ini tuh sangat volatile, sangat riskan. Dengan sedikit news, sedikit isu, dia akan bergerak. Harganya itu akan berpengaruh. Seperti kemarin Tesla lah, terus Tesla nggak jadi masuk ke Indo, yang dimana harganya langsung turun seperti ini gitu. Nah saham Antam bahaya di situ. Dan yang harus diperhatikan juga harga nikelnya. Nah bisnisnya mereka ini harganya volatil juga. Nah inilah yang yang bisa mempengaruhi tradingnya Antam ini gitu. Nah jadi harap diperhatikan juga terhadap Antam ini saham bagus. Cuma kalau memang kita nggak punya trading plan tadi ya seperti ini gitu. Kapan sih kita harus keluar, kapan kita harus masuk, terus kapan kita cukup taking profit sebagian lalu biar bisa lanjut lagi naik. Nah ini yang kita harus pelajarin di semua saham sebenarnya. Nah coba untuk di saham-saham seperti Antam ini yang kita harus pahami gitu. Kenapa? Jadi saat harga yang kita beli terus ternyata jebol supportnya, nah itu kita udah punya alarm, waduh saya harus keluar. Biar apa? Biar nggak floating loss gitu. Kecuali beda kalau misalnya Bapak Ibu mau saya yakinlah Antam mau invest jangka panjang gitu, mau nyampe 4.000 lagi, yaitu udah penilaian masing-masing sendiri lagi. Cuma kalau saya pribadi sih untuk di komoditi untuk investasi sepertinya kurang ya, karena harganya yang volatile dan terlalu banyak penyebab isu yang membuat harga ini naik turun terlalu cepat seperti itu. Nah jadi harapannya Antam ini harus bisa nembus gap dulu untuk jangka pendek ya. Tadi yang seperti saya bilang, dengan kondisi asing yang seperti ini harusnya sih gap ini bisa ditembus. Tapi harus kita ingat juga sedikit lagi bulan Mei, dan Mei banyak liburnya, ini juga banyak Lebaran. Nah ini yang harus diantisipasi Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya mau masuk Antam, trading plan harus jelas, money managementnya harus jelas. Jangan sampai ibu masukin semua di support sekarang, begitu turun gak punya dana tapi gak mau cut loss. Nah itu yang susah, nyangkut investor dadakan, itu yang bahaya di saham komoditas.
nunggunya lama gitu ya Bapak Ibu ya. Coba nih kalau Bapak Ibu kemarin beli di sini aja nih ya, gak usah pucuk lah, di sini lah di harga 2.945 ya. Kejemput berapa lama Bu atau Bapak Ibu nih? 10 Februari. Di sini 8 Maret, setahun lebih, 1 bulan baru kejemput. Ini juga kalau Bapak Ibu mau keluar. Kalau enggak, kalau masih mau mikir, wah ini dia udah mau tembus nih, berarti mau naik lagi. Terus ternyata turun lagi, gak kejemput lagi. Nah gitu terus, kayak cuan-cuan nanti. Nah makanya harus punya trading plan yang jelas kalau di saham komoditi ini. Mungkin gitu aja untuk saya, untuk Antam hari ini ya. Nanti kedepannya saya akan bahas lagi. Mungkin kalau ada saran dan masukan atau request yang bisa saya analisa, bisa kok chat di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu untuk Bapak Ibu semua pecinta saham. Salam Stock Dictionary.